Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam. Ini ku enten tiyang Purworejo 45 tahun ya. Ngriki tak kuat alhamdulillah. Wis 45 wis campur kurang umur kalau kanca-kanca. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dari kita Jogorogo Entertainment. Kali ini kita akan mencari informasi tentang silsilah makam dari Mbah Abdul Wahid yang berada di Kerajaan Tingkirlor Salatiga. Dan kali ini kita sudah berada di rumah Bapak Sumiani nih Pak, selaku juru kunci atau beliau yang dekat dengan makam ini Pak. Pak, pertama kita kesini silaturahmi, kedua kita ingin mengetahui gimana sih silsilah makam dari Bapak Abdul Wahid ini. Bisa tolong diceritakan sedikit Pak? Terima kasih ada kunjungan ke sini karena untuk memberi pernyataan sekalipun tidak ada fakta sejarah, tapi ini saya terima kasih karena Mbah Abdul Wahid yang dimakamkan di sini itu terkait dengan keturunan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu pendiri NU. Jadi ini luas sekali, mesti direspon orang-orang Nahdien untuk berkunjung ke sini. Maka untuk itu saya terima kasih sekali bisa memberi dukungan, pengertian tentang sejarah. Karena sejarah itu untuk dijadikan pelajaran generasi berikutnya, jangan sampai lupa terhadap sejarah. Yang lupa sejarah itu makanya Mbah Bapak Abdul Wahid Gus Dur sudah 2 kali ke sini. Keluarga besar Mbah Hasyim Asy'ari sudah tahu semua ke sini, termasuk Mbah Wahid Hasyim itu dulu tahun 29 ngijake santri terpilih namanya Mbah Zubir di kantor sini, kemudian ditugaskan Mbah Zubir itu untuk meneruskan sekolah di Arab Saudi. Tahun 29 Mbah Hasyim Asy'ari itu tepat dengan kegiatan NU Muktamar keempat. Tahun 26 NU, 27 di Surabaya, 28 di Surabaya, 29 ngijabin Mbah Zubir itu paginya muktamar di Semarang. Nah, ini muktamar keempat NU itu, maka NU harus mengenal sejarah biar nanti dukungan yang orang bersambang, bukan sambung tapi sambang. Kalau cerita ini kan sambung, itu lebih akurat. Kalau nanti bersambang itu ziarah, itu lebih akurat. Nah, ketika tahun 29 itu Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengisyaratkan bahwa di sana dulu kan ada pohon beringin besar, pohon talam besar. Dari jalan raya itu kan kelihatan. Kono kae Mbah Buyutku. Nah, itu Mbah Hasyim. Makanya urutannya namanya generasi berikutnya itu sampai Jogja Tingkir. Nah, Tingkir itu kan di sini. Oh, gitu. Ya,
orang ada desa pinggir kecuali di pinggir lor. Dan sejarahnya walau alam, karena sejarah dulu zaman Belanda itu kan pasukan Diponegoro itu dibuang kemana-mana untuk menyebarkan Islam, ditugaskan. Makanya di sini tuh tidak tahu tentang Joko Tingkir, tentang apalagi Mbah Wahid. Dari terbuka Mbah Wahid itu karena ada sejarah. Yang menulis sejarah itu cucunya Mbah Hasim, itu namanya Gus Isam Hadik. Itu teman saya itu di dalam silsilahnya itu menceritakan hubungannya Mbah Hasim sampai di sini. Kalau ada contoh nasabnya itu sampai dengan diri Gresik Mbah Ainul Yakin. Jadi silsilahnya di Gus Dur Abdurrahman Wahid, Wahid itu bapaknya Gus Dur, Wahid itu gurunya Mbah Hasim, Hasim bapaknya ini Asy'ari. Asy'ari itu makamnya di Keras sebelah Jombang itu. Nah, terus Mbah Asy'ari itu bapaknya namanya Anusarwan, Haji Anusarwan. Kemudian bapaknya namanya Abdul Wahid yang makamnya di sini. Abdul Wahid itu punya bapak namanya Abdul Halim. Abdul Halim itu kalau Abdul itu mengatakan Mbah Jandeng, orangnya kecil, sekali kebulan itu namanya Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim itu putranya Mbah Sambi Bagda. Mbah Sambi Bagda itu namanya Abdurrahman itu yang dimakamkan di Lasem itu kan ada namanya Mbah Sambi Bagda. Mbah Sambi Bagda itu putra Abdul Halim juga. Abdul Halim ini putranya Abdurrahman di Jawa Pinggir. Jawa Pinggir namanya Abdurrahman. Abdurrahman putranya Ainul Yakin mandiri secara teori, tetapi secara pemahaman itu sama dengan senang diri. Maka sampai seterusnya itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu terus ada. Berarti itu urutannya sangat sekali. Aku tadi sangat jelas, sangat jelas. Makanya keluarga Tebinggung itu memang sudah datang ziarah. Berarti yang ziarah di sini itu paling jauh itu kira-kira dari mana, Pak? Ya, dari Banten, dari Surabaya, dari Kediri. Sekarang mulai populer viral itu karena ada yang bikin YouTube. Tapi ya sudah mendukung. Nah, sekarang mulai bisa jadi pembangunannya tahun ini. Pembangunan ya 2 tahun ini. 2 tahun jalan. Pak, untuk pembangunan sendiri itu kira-kira udah sampai mana? Ini baru berjalan 2 tahun karena ini menjadi pemerintah khusus wisata rohani. Saya mungkin sama kita lanjuti 2 tahun, baru setahun ini kan pandemi. Ya sampai ada tanjakan fondasi, nanti insya Allah sampai selesai. Kemudian sebelum itu kan ada kuburan kembar, ada BLK, terus ada tempat parkir, nanti sudah jadi tempat parkir nanti. Berarti sekarang pun fasilitasnya juga sudah memadai nih, Pak. Sudah, insya Allah. Untuk hari-hari banyak kegiatan itu kira-kira hari apa, Pak? Itu hari ditentukan di desa ini Pulau Kliwon. Berarti malam ini juga, Pak? Selasa ini bulan ini. Nanti ada ziarah ke sana. Selain dari swasta Kliwon, Wonten dengan jarak oh banyak. Kemarin dari Bugen itu ziarah ke sini ada
sekitar 250. Ya, sama sini. Anak ke sini. Terus dari Kebulang itu ada 50. Dari Banser, dari ya tiap waktu itu ada. Berarti setiap hari ada yang ziarah apa enggak? Cuman belum ada guru-guru ini pengelolaannya orang tunggu nanti insya Allah ke arah itu namanya untuk amin. Oh, kedepannya cepat seperti yang diinginkan enggak? Mungkin juga ditambah mungkin. Nah, itu nanti arahnya terus ke barat sekitar 300 meter ya. Itu ada tanah yang dulu yayasannya Mbah Zuber yang tadi saya ceritakan. Ada 6 hektar 6.520. Di sana ada lapangan, ada pendidikan dulu. Sekarang sudah mati. Yang mati setelahnya tinggal 2 keluarga yang ada di sana. Saya berikan dukungan dan doa bisa menjadi fasilitas nyambung dengan Mbah Zuber sama Mbah Mahir. Bis-bis bisa datang ke sana, sama ya. Sementara sampai pembangunannya terus pinggir milik Mbah Zuber menurut yang Hasim, Mbah Hasim cicitnya Mbah Mahir itu nyambung kan. Nah, namanya juga pinggir itu kan ya di sini. Ya, sejarahnya memang dulu Belanda itu memang ini habitasi. Mungkin jangan diceritakan nanti biar tidak berkembang. Memang Belanda nanti ke Diponegoro kan begitu. Diponegoro itu disingkirkan di rahasia artinya gerilya. Nah, masjid itu kalau ada pohon sawo di depannya itu Diponegoro. Nah, di sini ada masjid yang depannya ada pohon sawo. Itu sebagai bukti sejarah fakta. Masjid di depan masjid itu ada pohon sawo, itu bisa diceritakan sejarah kok ada pohon sawo dari Mataram itu seperti apa? Ya dulu sejarah fakta itu kalau Mataram pasti ada masjid yang di depannya itu ada pohon sawo. Nah, sampai sekarang masjid itu masjid kuno itu ada tanggalnya berdirinya itu ada sawo itu mesti dari Mataram. Masih ada. Mataram itu kan Diponegoro. Nah, mungkin Mbah Abdul Wahid itu pasukan Diponegoro yang dakwahnya itu di mana-mana gitu. Di Salatiga itu banyak, bukan Mbah Abdul Wahid saja. Seperti tadi Pak tahu persis ya Salatiga itu. Nah, kemudian pembukaan dimulai rutinan ziarah kubur itu nanti malam Selasa Kliwon. Jadi mulai dari masjid itu nanti malam baru ke makam. Itu kalau penting ke situ. Insya Allah nanti malamnya kira-kira sembilan ya bareng Isya. Itu dimulai ya mungkin rutin nanti. Kalau itu Pak Muafik juga sudah menyatakan di sana itu masuk akhir itu dengan Jadi rutinannya itu baru akan dimulai nanti. Pak, untuk lokasi sendiri kalau dari sini Kerajaan Tingkirlor ya ke makam Abdul Wahid itu kira-kira berapa kilo Pak jaraknya dari sini? Ya dari masjid dulu ya, dari masjid itu kurang lebih 200 meter. Dan jalan ke Mbah Wahid itu sempit jalannya. Yang luas di sini sampai makam Mbah Wahid itu kurang lebih ya 200 meter dekat. Lumayan dekat sama jalan raya nih Pak. Ya, yang paling dekat ya saya, maka dijadikan kunci juru kunci. Nah, ini alhamdulillah saya terima kasih bisa bermanfaat siarnya
perjuangan Joko Tingkir termasuk Mataram dan lain sebagainya. Pak, terima kasih telah memberikan pengetahuan tentang makam dari Mbah Abdul Wahid ini, dan semoga untuk pembangunan makam nih Pak, untuk pembangunan makam lancar dan segera selesai seperti apa yang diinginkan. Untuk kan kita udah sampai di sini nih Pak, untuk ke makam sendiri untuk ziarah maka tidak sakit nih? Ya nanti mulai dari Masjid Kauman dulu. Oh iya. Antar ke Masjid Kauman itu kan udah sejarah, kemudian ke makam lewat jalan yang mobil bisa. Oh iya. Terus nanti ada sebelah baratnya itu ada toko, kuburan toko kuno itu. Ada Makam tua, makam tua, ini toko. Toko itu istilahnya tokoh. Dan sebelum Mbah Wahid itu ada tokoh punden istilahnya. Punden. Di sana itu ada macan, ada apa, ya gaib ya. Nah terus sebelah ke sana itu tempatnya Mbah Zubir tadi. Dicatat sebagai sejarah dan terlaksana dan dapat barokah. Karena ini penting sekali syiar untuk umat Islam, untuk negara mengenali sejarah. Terima kasih. Oke teman-teman, di wisata religi Jogorogo Entertainment ini karena kita sekarang udah mengetahui silsilah tentang makam dari Mbah Abdul Wahid ini, dan karena kita udah sampai di sini ya Mas, kita langsung saja nanti ziarah ke makam Mbah Abdul Wahid ini. Tetap ikuti terus perjalanan Jogorogo, videonya bisa di-skip. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya